Bapak dan Ibu jamaah Masjid Syuhada rahimakumullah, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam Ramadan yang malam yang kelima. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan keistiqomahan untuk kita senantiasa berada pada saf-saf pada masjid-masjid Allah, rumah-rumah Allah, melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan ini. Tadi saya melihat saf kita ada kurang lebih sekitar 5 saf separuh. Satu saf itu kurang lebih 50. Kalau dihitung, kalau 5 saf sekitar berapa? 5 kali 5 25 250 jamaah. Belum lagi ditambah ibu-ibu yang di belakang. Kita sama-sama berdoa kepada Allah agar diberikan keistiqomahan, keteguhan untuk melaksanakan ibadah qiyamul lail atau juga bisa disebut dengan salat tarawih berjamaah, karena luar biasa godaannya dengan HP kita, dengan tontonan di rumah, dengan yang lain sebagainya, hiburan-hiburan yang ada, sehingga kita wajib mengazamkan diri kita, istiqomahkan kita untuk kita selalu berada pada jalan kebaikan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di waktu yang singkat ini kurang dari 10 menit ada beberapa yang ingin kami sampaikan, mudah-mudahan cukup waktunya. Ada setidaknya ada 4 amalan di bulan Ramadan ini yang wajib kita istiqomahkan, yang wajib kita rutinkan. Walaupun sebenarnya ada yang sunnah juga, tapi dengan kita mengamalkan ini, kalau puasa itu yang wajib lah. Ada yang sunnah yang kita bisa amalkan agar menjadi habit, agar menjadi kebiasaan kita dalam bulan-bulan selanjutnya. Karena kalau bapak-bapak, ibu-ibu sudah terbiasa sholat jamaah, misalnya sholat jamaah maghrib bisa di masjid selama ada yang mengatakan, ada ilmuwan mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 20 hari rutin saja kita melaksanakan, maka akan menjadi kebiasaan kita. Kalau tidak dikerjakan akan terasa rugi. Ada sesuatu yang tertinggal. Baik, ada 4 amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah menjaga sholat sunnah. Nah, sholat sunnah itu apa, Pak? Salah satunya sholat lail yang kita laksanakan itu sholat tarawih, ini termasuk sholat lail atau sholat malam. Yang mana Rasulullah sebutkan mangko malam yang iman wa ihsaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Rasulullah, barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan atau dia beribadah pada malam Ramadan atau dia berdiri pada malam Ramadan melaksanakan ibadah sholat tarawih, iman karena iman wa ihsaban dan karena mengharap amal dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada satu hadis juga yang memberikan gambaran kepada kita, maka ketika kita sholat berjamaah bersama dengan imam, khususnya sholat tarawih, maka lakukan sholat tarawih itu dari takbiratul ihram sampai dengan witir. Jangan ketika tarawih 8 rakaat langsung kita rangkas pulang, atau kita misalkan sudah 4 rakaat, dua-dua misalkan 4 rakaat kita langsung pulang, Pak. Kita ingin tidakkan di rumah. Maka ada satu hadis yang memberikan gambaran kepada kita, kata Rasulullah SAW, dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabat. Lalu beliau bersabda, innahu man qama ma'al imam. Siapa yang sholat bersama imam sampai dia hatta yasrifa tibalahu qiyamul lailah, sampai dia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam 1 malam penuh. Maksudnya siapa yang sholat itu bersama imam sampai imam itu selesai, Pak, bukan selesai saat, maksudnya selesai sampai dengan witir, maka dihitung pahalanya 1 malam penuh. Siapa di antara kita Bapak Ibu yang
Kita lihat kadang-kadang juga merasa butuh atau mungkin sudah lama sekali. Tapi dalam Bapak dan Ibu, ini cuma setahun sekali. Walaupun lama kita nikmati, insya Allah mendapatkan keberkahan ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada dasarnya adalah ketika kita sholat bersama dengan imam, maka jangan tinggalkan imam. Ketika imam itu sampai dengan witir, pertanyaannya adalah bagaimana kalau ingin sholat lagi? Di antara kita ada yang sehabis salam sholat tarawih langsung pulang, melaksanakan sholat witir di rumah misalkan, atau menambah lagi pinangan lainnya, silahkan boleh. Tetapi tidak ada witir 2 kali dalam satu malam. Setelah kita witir, melaksanakan sholat witir, ingin lagi melaksanakan sholat tahajud misalkan, maka boleh kita bangun menambah sholat, tapi tidak dengan witir. Jadi sayang Bapak dan Ibu, ketika kita habis 8 rakaat langsung kita pulang, kita tidak mendapatkan keutamaan 1 malam penuh. Kemudian menjaga sholat rawatib. Sholat rawatib itu adalah sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu. Ada yang qabliyah, ada yang ba'diyah. Maka ada satu riwayat menyebutkan, mari kita jaga sholat sunnah rawatib. Dalam riwayat dari Aisyah radhiyallahu bersabda, "Man shalla ala sittan 'asyrata raka'atan min as-sunnati, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang memikirkan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari, maka Allah akan membangunkan baginya dia sebuah rumah di surga. Kita dibangunkan rumah oleh orang tua kita, oleh ayah kita, oleh teman kita, luar biasa senangnya. Bagaimana kalau Allah bangunkan kita rumah di surga? Allah yang menciptakan bumi ini, Allah menciptakan kita. Maka mari kita jaga 12 rakaat sholat sunnah yang memenuhi sholat fardu. Apa itu? Al-ba'i rakaat jannah al-ba'i rakaati qabla al-juhri. 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat sesudahnya. Wa raka'ataini ba'da maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib, wa raka'ataini ba'da isya, dan 2 rakaat sesudah isya, wa raka'ataini qabla al-fajr, dan 2 rakaat sebelum subuh. Tahukah kita Bapak dan Ibu keutamaan sholat sunnah fajar, sholat sunnah subuh, sebelum sholat subuh, rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Maka mari kita jaga 12 rakaat sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu, atau maksimal kita jaga 10 rakaat. Ada hadis dari Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan, katanya aku menghafal dari Nabi SAW 10 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Subuh ada sebuah Bukhari. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada strategi yang utama, yaitu sholat duha di awal waktu. Apa itu sholat duha di awal waktu? Bisa disebut juga dengan sholat subuh, yaitu sholat duha di awal waktu. Dari Anas bin Malik bersabda, "Man shalla ghada fi jamaah." Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, tentunya bagi kita laki-laki berduduk di masjid. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, habis sudah waktunya hidup lampu tadi Pak. Lanjut Pak ya, tanggung. Summa qala yazkurullah hatta yatlu'a asy-syamsu summa shalla rak'ataini kana lahu ka'ajri hajjah wa umrah. Qala Rasulullah sallallahu tamah. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu dia duduk sambil berzikir. Duduk di sini bisa kita membaca Al-Quran, bisa mengikuti pengajian, bisa membaca zikir pagi petang. Kami berzikir kepada Allah hingga matahari terbit. Kemudian yang melaksanakan sholat 2 rakaat, yaitu sholat duha di awal waktu, maka ia seperti memperoleh pahala dan umroh. Beliau pun bersabda, pahala yang sempurna dan sempurna. Nah, bagaimana cara melaksanakan sholat duha di awal waktu? Seperti biasa, 2 rakaat, kemudian dengan membaca Al-Fatihah, boleh membaca surah ataupun dengan tidak apa-apa, seperti biasa 2 rakaat.
Akan tetapi waktunya seperti apa? Misalkan di dinding kita ini ada jam, ada di situ namanya terbit matahari. Misalkan jam 6 lewat 10 menit misalkan, atau jam 6 lewat 20 menit. Jam 6 lewat 20 menit maka kita tidak boleh melaksanakan sholat Tuhan di awal waktu yang pas pada jam terbit. Kenapa? Kata para ulama dalam sebuah studi menyebutkan bahwa ketika matahari terbit, disitulah tabut setan muncul dan orang-orang majusi yang melaksanakan ibadah pada pagi harinya, sehingga kita harus mengisi orang-orang majusi. Sehingga para ulama mengatakan dalam tulisan-tulisan dari ulama-ulama di Muhammadiyah itu kami menemukan beberapa tulisan minimal ditambah 15 menit atau 20 menit atau ditambah 10 menit. Kalau 2 menit 4 atau 3 menit, saya tidak pernah menemukan ada ulama yang menyebutkan 2 menit, 3 menit atau 5 menit, maksimal 15 menit atau ada yang mengatakan 20 menit. Misalkan waktunya yang 6 lewat 10 menit, maka ditambahkanlah yang 6 lewat 10 tambah 10 atau 20, kalau ditambah 20 berarti jam 6 lewat 30 menit. Disitulah keutamaan kita melaksanakan ibadah apa? Sholat duha di awal waktu atau sholat subuh, sehingga kita mendapatkan pahala haji umroh tambah atau pulang sempurna. Ibu bapak ingin mendapatkan pahala haji, maka silakan datang khusus kepada sholat subuh berjamaah, kemudian tunggu waktu setelah pengajian, maka kita akan mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Satu lagi buat ibu-ibu, bagaimana ibu-ibu ketika melaksanakan di rumah misalkan, apakah sama mendapatkan pahala haji dan umroh? Sama ibu-ibu. Ibu-ibu ketika melaksanakan sholat subuh, maka beliau di tempat sholat subuhnya, kemudian berzikir, membaca Al-Quran, membaca zikir pagi petang, sampai dengan waktu terbit tambah 10 atau 15 menit, laksanakan sholat Tuhan di awal waktu, sama bu, tambah sempurna, mendapatkan pahala haji dan umroh. Mari kita ambil pundi-pundi kebaikan di bulan Ramadan ini, dan mohon maaf sebenarnya ini masih satu saja saya sampaikan, masih ada 3 yang terlewat. Semoga di lain hari kita bisa menyampaikan ulang. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.